Oke. Gimana? Waktu itu Kak, saya itu waktu itu pernah lihat salah satu semut ini, yang semut wanita besar itu, pernah melawan kecoa. Iya. Nah, kecoanya ini mati terus dibawa. Oh, berarti ya betul itu. Semut itu binatang yang apa? Sosialnya tinggi kayak gitu seperti itu. Sekarang lanjutnya. Kamu bawa apa, Mas? Jangkrik. Wah, jangkrik. Oh, jangkriknya banyak ya, Mas? Iya. Jangkrik apa namanya, Mas? Jangkrik lupa. Oh, jangkrik lupa. Kalau yang hitam itu namanya jangkrik sungu kalau dulu Pak Kus menamakan. Kalau yang merah itu jalibang atau jelabrang ya. Itu kalau yang laki-laki itu tanda-tanda laki-laki dan jantan dan betina tahu nggak, Mas? Mandan tahu. Apa? Mandan tahu. Apa? Kalau yang ini jantan mesti itu kumisnya panjang. Kumisnya panjang. Terus Betina itu apa? kumisnya pendek. Ah. Ada yang tahu nggak? Untuk membedakan jangkrik jantan sama jangkrik betina. Hah? Jangkrik jantan lebih besar. Jangkrik jantan lebih besar. Kalau jangkrik perempuan itu lebih kecil. Jangkrik betina lebih. Oh ya, sebelum ke sini. Kira-kira ini tempat tinggalnya di mana ini semut? Di tanah. Tanah ya, di lubang-lubang atau juga kadang yang ada yang di kayu ya. Itu ya. Ini kira-kira ini bisa dimakan oleh hewan lain nggak? Bisa. Kira-kira yang makan semut itu apa? Londok. Landak, betul sekali. Landak ya, landak semut. Pokoknya apalagi? Ayam juga makan ini nih. Iya, ayam makan semut ini nih. Ayam. Tuh. Tuh. Nah, yang utama itu makanan landak semut itu. Ini ya. Ini tempat hidupnya atau habitatnya berada di tanah atau di kayu yang sudah keropos. Kemudian ya, terus dia memiliki ciri khusus satu, itu memiliki antena di depannya itu. Fungsinya untuk berkomunikasi dan mencari makan itu seperti itu. Oke, sekarang lanjut ini yang kedua jangkrik. Ini jangkrik ini ya. Ini jangkrik ya, ini jangkrik. Kamu juga bawa jangkrik ya? Ada yang tahu tadi selain ini tadi menyebutkan bahwa jangkrik jantan itu yang besar, jangkrik betina yang kecil. Ada yang lain? Ah, coba lihat ekornya. Lihat ekornya. Ada jangkriknya itu berlihatan. Nanti bisa lihat. Ekornya ada berapa itu? Terutama yang masih melondo. Melondo tahu melondo? Melondo itu belum keluar ininya, bulunya itu ya. Nah, itu yang kamu pegang itu jangkrik. Kira jangkrik apa? Jangkrik. Berapa ekornya? Dua. Itu yang tengah-tengah itu. Nah, ini. Nah, ini jangkrik betina. Kenapa? Karena ada ekor, tambah ekornya satu di tengah itu. Oh iya. Itu yang warnanya hitam itu. Iya, itu. Nah, itu menandakan jangkrik betina. Jangkrik betina itu ekornya 3. Bukan ekor, yang tengah-tengah itu alat kelamin betinanya. Yang tengah-tengah. Kalau jangkrik jantan, ekornya cuma 2. Itu. Terus lihat dari bulunya, kalau jangkrik betina itu bulunya halus dan tidak akan berbunyi. Sedangkan jangkrik jantan ketika berbulu, bulunya itu agak ada bergelombang ya. Agak bergelombang tidak halus dan berbunyi. Fungsinya apa gelombang untuk saling bergesekan, nanti berbunyi krik krik krik. Itu sebenarnya bukan bunyinya dari mulutnya, tetapi gesekan yang ada di bulunya. Fungsinya itu ketika berbunyi itu fungsinya untuk menarik si betina. Ya, untuk menarik si betina kayak gitu, bergesekan itu fungsinya itu. Nah, oh ya Mas, kira-kira saya tanya, jangkrik itu habitatnya, tempat hidupnya di mana? Di rumput. Di padang rumput ya, kadang di pasir ya, di pasir ya. Pokoknya pasir yang banyak bebatunya itu biasanya di sungai, di pinggir-pinggir sungai ya, di sawah-sawah itu ya. Makanan utamanya apa? Sayuran atau daun-daunan. Berarti dia tergolong hewan herbivora. Ya, kalau ini herbivora bukan? Segala, makan segala ya. Ada yang pemakan segala itu ya. Oke ya, herbivora. Ya, itu kira-kira untuk makan siapa itu? Untuk pemakan siapa itu kalau jangkrik? Burung. Ini bisa nggak ini? Bisa. Itu bisa nggak? Bisa. Oke. Ikan juga bisa ya. Oke, lanjut. Ini berarti tempat hidupnya di padang rumput. Terusan bisa juga
Oh ya, ciri khususnya itu tadi fungsinya rambutnya itu kalau yang jantan itu lurus kan? Nggak ada gelombangnya itu betina itu. Maaf, itu yang jantan, yang betina itu yang lurus. Ekornya ada 3. Itu ya, belakang ekornya yang tengah-tengah itu sebagai alat kelamin betinanya itu. Terus dia memiliki ini sungut. Ya, apa fungsinya? Betul, untuk berkomunikasi. Kemudian yang jantan mengeluarkan bunyi untuk apa? Menarik sang betina. Untuk apa kira-kira? Untuk melakukan proses perkawinan, untuk mencari keturunan. Oke, selanjutnya adalah apa ini, Mas? Tokek. Wah, tokek ya. Mau diambil nggak? Wah, boleh diambil kalau nggak. Oh, ini kok basah? Habis dicuci. Oh, talinya dicuci. Jangan dikasih basah ya, kasihan ya. Itu tokek. Ini tokek. Ini kamu dapat dari mana? Nemu di rumah-rumah. Rumus di rumah-rumah ya. Oke. Tak tunda dulu ya. Ya Mas, tadi tokeknya ya. Tokeknya itu dapat dari mana ya tuh? Rumah-rumah. Berarti dia tempat hidupnya di mana? Di atap-atap rumah atau di kayu-kayu ya? Iya itu ya. Atau kalau di hutan ya berarti di kayu-kayu ya gitu. Kalau di perumahan ya di rumah-rumah itu ya. Itu makanannya apa? Cangkrik bisa. Oh ya, berarti apa? Pemakan apa? Serangga. Oh ya, dia memiliki ciri khusus apa ya? Ciri khususnya hampir sama dengan cicak. Apa? Menempel di titik. Apanya itu yang menempel? Tangan. Bukan tangan, apa? Kaki. Bunyi kaki perkat. Kaki perkat. Jadi kakinya itu seperti apa? Kayak ada limnya ya. Ada limnya menempel di dinding gitu ya. Kemudian lidahnya panjang dan lengket. Fungsinya? Buat memakan. Iya, mana. Terus ekornya itu bisa patah itu, mematahkan, atau kita kenal dengan nama? Ada yang ingat? Au, autotomi, bukan bukan ya. Autotomi apa fungsinya? Bisa meledak. Mematahkan atau memutuskan ekornya untuk apa? Berkembang biak? Hah? Kabur atau mengecoh pemangsa itu ya, itu seperti itu ya. Ya itu tokek ya. Ini apa Mas? Oh, bebek. Ini dapat dari mana nih Mas? Beli di mana? Pasar Wage. Harganya berapa? 10.000. Oke, bebek. Iya, 10.000 ya. Masih bagus ini. Harganya 10.000. Kapan belinya? Kemarin. Di pasar hewan sebelah mana? Pasar Wage. Ya, sebelah mana? Lah. Toko baju. Toko baju. Oh iya. Ini makanannya apa? Bisa cangkrik, bisa pelet. Bisa pelet, bisa cangkrik itu ya. Oh iya. Saya tanya ya, bebek kira-kira hidupnya di mana? Di sawah. Sawah, di air, Darat. sungai, di darat. Ya berarti di tempat yang becek atau di darat ya, atau yang berair itu ya. Itu memiliki ciri khusus apa itu ya? Kelihatan itu? Kakinya berselaput. Ini yang namanya kaki selaput itu kayak gitu itu. Itu kaki selaput. Terus ininya bentuknya sundu. Ini sundu kayak gini nih. Sundu. Tahu sundu? Kayak dayung. Dayung. Fungsinya apa? Fungsinya untuk apa? Mencari makan di mana? Sungai. Di sungai atau di air ya, di daerah yang berbecek. Itu sundu. Kaki selaput fungsinya untuk apa? Berenang. Ini kalau dikasih air, ketika berada di air, kira-kira bebek ini basah nggak? Kenapa nggak basah? Iya, bulu-bulunya itu dilapisi minyak Mas. Ya, dia pemakan segala. Oke, sip, pintar, bagus. Iya. Nih, apa ini? Ikan apa? Angkat. Ikan apa? Gupi ya, ikan gupi. Oke, perhatikan Mas. Yang kamu bawa semuanya itu berkembang biak dengan cara ini. Oh iya. Yang ini? Beranak. Beranak. Bertelur. Kalau ini? Nah, ini yang bertelur melahirkan atau bertelur beranak. Kamu tahu nggak yang jantan yang mana? Yang jantan itu yang kecil. Yang jantan itu kecil. Kalau yang betina ini yang besar, ini betina ini. Ini betina. Dia di dalam perutnya itu ada telur, tapi ketika di perut telurnya sudah berbentuk jadi anak. Tuh, letot itu. Nah, ikan gupi. Hidupnya di mana ikan gupi?
di air ya atau di kolam-kolam ya, itu gupi itu ya. Nah, ini pemakan ganggang ya atau hewan-hewan kecil ya itu. Nah, ini ikan apa namanya, Mas? Tahu nggak? Ikan apa? Ikan sepat. Iya, ikan sepat itu ya. Ini pemakan segala juga, ya bisa hewan kecil, bisa ganggang itu. Hidupnya di mana, Mas? Di air ya. Ini ada ciri khususnya nih. Ada namanya gurat sisi. Gurat sisi itu berada di di sampingnya itu. Di sampingnya itu kayak ada garis itu. Di tengah-tengah sini ada garisnya. Itu namanya gurat sisi. Kalau ikan ini nggak kelihatan. Ini itu titik-titik itu. Titik-titik itu yang ke sana. Kalau ini yang di bawah kecilnya itu. Itu kelihatan itu ya. Gurat sisi. Itu yang dekat. Pokoknya di tengah-tengah gurat sisi. Tahu gurat sisi fungsinya untuk apa? Mau tahu apa kira-kira? Kalau di air kan ada bukan tekanan air, itu gurat sisi, dan kedalaman juga. Itu sama, itu ikan apa? Cupang yang hidupnya selalu menyendiri ya. Iya, ini bertelur apa beranak? Makanannya apa? Pelet. Oh iya, jangan terlalu banyak ngasih pelet, karena kalau terlalu banyak akan mengakibatkan racun buat si cupang itu. Paling tidak cuma dikasih 3 atau 4 aja udah cukup. Itu udah terlalu banyak, bahaya. Mamat bisa mati. Beracun kenapa? Airnya yang beracun nanti. Lama-kelamaan itu loh ya. Bertelur apa beranak? Hidupnya di mana? Air. Itu yang jantan apa betina? Jantan. Yang membedakan jantan dan betina itu apa? Ekornya. Ekornya. Kalau betina gimana? Lebih pendek apa lebih besar apa gimana? Pendek. Oh, berarti betinanya lebih pendek dibanding jantan. Jantan semakin banyak ya. Oke, bernapas dengan apa? Insang. Insang, pinter ya. Kamu ikan apa? Nggak tahu. Ikan gupi sama saja, itu hanya gupi warna-warni ya. Itu jantan apa betina kamu taunya? Betina. Betina, pinter karena lebih besar. Itu kayaknya lagi dalam kondisi mau mengandung ya. Anaknya itu masih banyak. Ini yang mau mengandung yang ini. Ini udah mengandung itu. Ini apa? Cupang. Cupang. Kok dua ini nggak bertarung? Enggak, masih anakan. Oh, masih anakan. Ini jantan laki-lakinya belum kelihatan ya, jantan betinanya. Apa udah? Kayaknya yang di atas betina, yang bawah Jantan. pinter. Iya, oke. Semuanya ini memakan Ini pemakan serangga bisa ya. Itu yang ini. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke cara peristiwa makan dan dimakan. Kita melanjut ke rantai makanan. Oke. Kira-kira saya lihat rantai makanan paling tinggi, yang paling banyak itu mana? Posisi tertinggi. Yang ini ya. Yang ini ya. Kau coba diurutkan. Yang ini makan apa saja? Ini cangkrik. Semut. Coba diurutkan. Urutkan. Misalnya ini tertumpuk kayak gini. Oh, semut. Ya, semut dulu. Semut. Cangkrik. Ini itu ikan dulu. Ikan dulu. Ikan. Ini bisa nggak? Ayo gimana? Nih cupangnya ke sini nggak apa-apa. Yo, nggak apa-apa, nanti kan jadi tahu. Iya, Ya kalau akan dimakan. Yang Oke. lagi itu. Tokek kemana? Tokek makan ikan? Tidak. Bisa kapan? Bisa ikan mas. Bisa yang besar. Yang kecil bisa. Ikan kecil. Ikan kecil. Oh, iya. Berarti tokek itu bisa makan serangga juga, makan ikan bisa ya? Tapi kan jarang ikan ngujang-ngujang dimakan tokek. Iya, jarang. Berarti makannya kira-kira apa? Serangga sini, ke sini, berarti di sini. Nah, berarti enggak kayak gitu. Ini jadi kamu tuh belajar rantai makan ini gini. Ini ke sini ya, perhatikan. Ini ke sini. Ini ikan nih, golongan ikan. Nah, ini pasti makan ini. Urutannya. Itu situ. Nah. Ya. Sini ini pinggir, Nak. Mas. Sini, Mas. Nih di tengah iki. Perhatikan. Ini kita akan belajar rantai makanan ya. Ini berasal dari mana nih? Ini gula. Gula itu dari mana? Dari tepung tumbuhan bukan?
Berarti ini memakan tumbuhan. Itu juga makan tumbuhan ini. Ini bisa makan tumbuhan. Jadi ini bisa ke sana. Bisa ke sini, ya. Ya. Terus ini dimakan sini, dimakan sini. Ini ke sana. Karena bebek makan ikan, pemakan segala. Itu berarti ini puncak. Kecuali di sana nanti ada ular, tapi sayang tidak ada yang membawa ular. Kita lagi belajar rantai makanan. Kalau seperti ini berurutan ke sana, ini namanya rantai makanan. Semut makan gula, ya, gula itu dari tumbuhan, ya. Semut kemudian ada yang dimakan jangkrik, tapi jangkrik tidak makan semut. Oke, geser, berarti jangkrik ke sini. Jangkrik makan tumbuhan, ini kayak gini. Jangkrik makan tumbuhan. Nah, jangkrik atau semut ini dimakan oleh ikan. Nah, ikan ini dimakan oleh ikan yang besar nih, yang namanya sepat. Nah, semuanya ini semuanya ini bisa dimakan oleh ini. Ya, paham? Gitu. Atau ini yang ini serangga ini dimakan oleh siapa? Tokek. Iya, tokek ya. Itu seperti. Dan tokek bisa dimakan oleh ini. Oke, paham? Nah, iya. Kalau berurutan, pinjam lidahnya. Kalau berurutan, tumbuhan dimakan jangkrik. Jangkrik dimakan tokek. Ya. Tokek dimakan ini. Ini kalau dari sini, tumbuhan terusan ini namanya rantai makanan. Apa? Peristiwa makan dan dimakan. Selanjutnya, kalau ini dimakan ini dimakan ini dimakan ini. Contoh lagi, ulangi lagi. Semut memakan tumbuhan lah ya, tebu misalnya. Dimakan oleh ikan. Terus tumbuhan dimakan oleh jangkrik. Jangkrik dimakan oleh tokek. Ikan. Ini dari sini dimakan ini dimakan ini. Namanya rantai jaring-jaring makanan. Karena terdiri dari apa? Dari beberapa rantai makanan. Contohnya ini rantai makanan pertama. Tumbuhan dimakan jangkrik dimakan tokek, ya kan? Tokek dimakan bebek. Ini satu rantai makanan. Tambah lagi, tumbuhan dimakan jangkrik atau semut. Semut atau jangkrik dimakan ikan. Ikan dimakan ikan besar, ikan kecil dimakan ikan kecil, ikan besar dimakan besar lagi, ditambah yang lebih besar lagi. Nah, ini dimakan ini berarti ada dua rantai makanan. Berarti kalau gabungan di antara rantai makanan namanya jaring-jaring makanan. Paham? Ini semuanya, ini biasanya yang ini hidupnya di kolam. Pasti ini biasanya kolam juga ada ini. Atau di sungai. Kalau yang ini ke sana, ini biasanya di padang rumput. Ya. Atau bisa juga di sawah, kayak gitu. Jelas ya? Sampai sini ada pertanyaan? Mumpung masih di sini ditanyakan. Tidak. Oh iya, Pak. Iya, gimana? Kalau ini biasanya ada di pohon. Pohon itu beda. Yang di pohon itu biasanya berbentuk yang ngengat apa? Larva yang gendon itu ya, yang untuk keluar itu jadi yang makani pohon itu. Rayap. Bukan rayap, ada lagi. Rayap ya kalau yang makan yang udah pada mati, gitu. Kayak gitu ya. Oke. Nah, ini adalah spesialis buat kamu yang istilahnya membawa ini ya, kayak gitu. Mana? Ini cara memberikan betina sama jantannya. Oh, cara memberikan jantan dan betina. Dilihat dari kalau masih kecil saya tidak tahu, tapi kalau udah besar saya tahu. Kalau yang sudah besar itu biasanya wak itu yang betina. Tapi kalau ini kayak gitu tuh. Itu yang jantan. Terus biasanya lebih besar. Terus warnanya pun kadang beda, ada hitamnya. Kalau yang jantan bunyi bukan, pokoknya ada suaranya enggak bunyi kayak gitu enggak. Tapi kayak gitulah, kayak serak kayak gitu ya, itu. Kalau semut beda yang semut laki-laki. Semut laki-laki. Kalau semut itu harus dengan mikroskop biar kelihatan alat kelaminnya. Kalau ini biasanya kalau semut itu ratu. Oh iya.
Ratu itu adalah betinanya. Dia itu akan mengeluarkan telur-telurnya, kayak gitu ya. Ada semut jantannya yang mengawini ratunya, kayak gitu ya. Jadi nanti bertelur terus, kayak gitu. Kalau jangkrik itu memang ada betina dan laki. Kalau ini juga ya. Toke ada yang laki. Kalau yang laki-laki lebih besar apa ya? Yang jantan itu lebih besar kalau toke. Buntutnya juga panjang. Iya, otok. Toke, bunyinya kayak gitu kan ya. Toke. Pertama tok. Kayak gitu kan? Iya, toke. Engko terusnya kayak gitu. Terus seringnya makan kecoa. Ya kebanyakan kecoa itu ya. Tuh, bebeknya bagus ini ya. Oke. Kalau ini ketika Nah, ini telurnya ada di sana ya, di dalam berarti. Ini berat yang ini nih kalau ini kan gupi. Ya ini biasanya telurnya di dalam, langsung nanti keluarnya itu sudah bentuk anak kayak gitu. Ya. Pecet, saya dulu itu aneh tuh, lu Denisa anak kayak gitu. Ya kan tapi mati ya, bergerak sih tapi mati kayak gitu. Nah kalau kelihatan ini akan dimakan, ini sepat. Ini paling besar ya paling segini, nggak bisa segini nggak, paling besar segini lah. Maksimal ya? Iya maksimal itu. Segini ya, nggak terlalu besar banget, paling kalau yang ya segini lah. Ini sepat itu ya. Ini enak dimakan. Kalau ini ya enak, tapi kan ya nggak mungkin tegap lah ya, mana-mana. Saya dulu nyarinya yang kecil-kecil kayak gini nih. Ya, kupi itu ya, kupi itu. Oke ya, itu. Bebek. Oke, sip. Ini makan ini bisa? Bisa mau? Apa kudu pritili? Oh, coba. Loh, kenapa? Oh, kasih kepalanya nggak apa-apa, Mbok? Belum keselok loh. Oke. Nah, iya. Asik ya. Luar biasa itu Mas Fatih. Ini semuanya udah luar biasa. Sudah sesuai dengan tugasnya bagus. Nanti dicatat nama-namanya ya. Siapa yang mau mencatat? Isinya jadikan satu nama-namanya. Bagi yang tidak bawa berarti besok ketemu dengan Pakus harus bawa. Oh, ya nggak bisa. Oke, kita cukupkan dulu ya. Kita akhiri dengan hari ini alhamdulillah kita sudah mengenal berbagai macam hewan. Salah satunya apa ini? Semut. Makanannya apa ini? Gula atau biasanya dia dari tumbuhan. Itu apa? Jangkrik. Makanannya? Tumbuhan. Jangkrik berarti tergolong omnivora, karnivora, herbivora. Hah? Jangkrik? Dia makan apa? Bisa makan dedaunan. Dedaunan berarti apa? Herbivora. Iya, ini juga herbivora. Kalau ini? Memakan segala. Makanya bisa omni ya. Itu ya. Ini juga cacing bisa kan? Ini kalau ini? Insektivora tahu? Pemakan serangga. Iya. Nah, ini namanya omnivora, pemakan segala. Oke ya. Ini tadi. Coba ulangi, ada yang tahu nggak? Urutannya. Rantai makanan ini urutannya gimana? Ini berarti rantai makanan di kolam. Ada hewan ini urutannya gimana? Ayo. Kamu San? Ya terus dijelasin. Semut makan kayak apa? Gula dari apa itu? Gula dari Pohon tebu, berarti dari tumbuhan. Terus dimakan? Ikan apa itu? Ikan gupi dimakan? Cupang dimakan terakhir sana? Sepat dimakan bebek. Nah, cek. Ini namanya rantai makanan. Nah, kalau yang ini dari sana, San? Jangkrik makan apa dulu? Makan sayur-sayuran. Iya, sayur-sayuran berarti tumbuhan ya. Terus? Toke. Terus? Bebek. Oke. Paham, Fatih? Iya. Saya tanya Fatih. Yang dimaksud individu itu mana? Nah, individu itu yang mana individu, yo? Saya tanya, individu yang mana? Fatih. Semuanya saja? Oh, ini cupang. Iya. Terus sama itu
Kupingnya sudah besar. Yang tunjukin, yang individu. Pak, 1, terus. Ini individu. Iya, ini. Individu ini. Bukan. Kenapa bukan? Karena berparah aja, masih kecil jadinya. Oh, masih kecil. Dari kecil sih, Pak. Individu tahu nggak individu? Individu Iya, apa? itu Sendiri. sendiri, ya. Lah ini sendiri bukan? Bukan. Berarti ini individu bukan? Bukan. Karena Karena ada 2. Oke, yang individu tunjukin individu. 1, terus 2, terus 3. Oh ya. Kalau yang ini apa ini? Namanya apa? Ini individu bukan? Kalau bukan namanya apa? Ayo. Gerombol. Ya gerombol namanya apa? Kemarin masa masih nggak ingat? Gabungan dari individu. Populasi. Populasi. Ini namanya populasi. Oh, ini populasi apa? Populasi semut. Karena lebih dari 1. Ini populasi ikan apa? Gupi. Ini populasi cupang. Ini populasi jangkrik. Oke, paham? Iya, jadi populasi ya. Nah, kalau sudah populasi ini digabung namanya apa? Rantai makanan. Ini sendiri ini gabungan dari beberapa populasi namanya komunitas. Apa? Komunitas. Ya, ulangi. Ini namanya? Bukan. Individu. Kalau ini? Populasi. Ini? Populasi ini? Ini? Gabungan populasi. Komunitas. Kemudian di komunitas ini ada udara, ada air. Ini ada air kan? Kalau tidak ada air mati nggak? Mati. Populasi ini kalau tidak ada airnya mati. Maka gabungan ini dengan air namanya Komunitas. Ekosistem. Ini populasi. Ya, pertama individu. Ya, pertama ini kopi sendirian namanya individu. Terus jadi banyak namanya populasi. Kemudian ada semut, di kolamnya itu ada semut. Kemudian ada air, ada udara, namanya ekosistem. Ya, populasi. Semut dulu ini berdiri namanya populasi komunitas ya. Pertama individu, populasi digabung namanya komunitas. Komunitas ditambah ada air, ada udara, ada misalkan pasir, namanya ekosistem. Gitu dulu ya. Oke, terima kasih. Kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke. Semoga bermanfaat ya. Amin. Jempolnya mana? Oke. Jangan lupa like and subscribe ya. And share.